Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roja Zulfikar Wimanandas. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana sunnah-sunnah dalam kamar mandi? Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sahabat yang telah bertanya tentang bagaimana kesunahan saat di dalam kamar mandi. Para ulama hampir semuanya di dalam kitab fikih mereka menjelaskan tentang bab yang disebut dengan bab istinja. Ini menunjukkan begitu perhatiannya agama Islam tentang kebersihan. Sampai-sampai urusan yang berkenaan dengan hal yang sifatnya mungkin kita anggap kotor, tapi ternyata disinilah perannya Islam mengatur semuanya. Jadi di dalam bab istinja ini sangat detail sekali ulama menjelaskan. Termasuk di dalamnya juga ada adab-adab qada'il hajah, adab-adab bagaimana caranya kita ketika ingin masuk kamar mandi, posisinya sampai ketika istinjanya, dan terakhir ketika kita keluar dari kamar mandi. Baik, kita mulai dari bagaimana kesunahan saat kita ingin masuk ke dalam kamar mandi. Yang disunahkan saat kita ingin masuk ke dalam kamar mandi adalah yaitu dahulukan kaki kiri kita sambil mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubuth wal khaba'ith. Para ulama sebagian ada yang memaknai khubuth khaba'ith artinya adalah jin laki-laki dan juga jin perempuan. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan makna khubuth khaba'ith adalah hal-hal keburukan. Ini kesunahan yang sangat ringan sekali, tapi ternyata banyak kita lalaikan. Bukan kita tidak bisa mengamalkannya, tapi karena kita terkadang nggak menyadarinya. Kalau kita ingin muhasabah hari ini saja, saat kita masuk kamar mandi, sudahkah kita mempraktekkan kesunahan yang ringan ini? Jadi biasakan dengan diri kita terlebih dahulu, dari diri kita terlebih dahulu, lalu kemudian kita amalkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi setiap mereka ingin masuk ke kamar mandi, jangan lupa nak, ingatkan mereka, jangan lupa nak, dahulukan kaki kiri, jangan lupa nak, baca doanya. Jika perlu, jika mereka sudah terlanjur masuk dengan kaki kanan karena mereka lupa, kita suruh untuk kembali lagi. Ayo diulangi lagi nak, masuk kamar mandi harus dengan kaki kiri. Ini merupakan sunnah dari Nabi SAW. Setiap kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sunnah Nabi dan kita ajarkan ini merupakan amaliyah dari Nabi, dari Rasulullah, maka tentunya kalimat baginda Rasul senantiasa terngiang-ngiang di telinga mereka. Dan tentunya itu kalau sering mereka dengar akan tertanam di hati mereka rasa cinta kepada Nabi SAW. Jadi yang pertama tadi adalah dahulukan kaki kiri sambil membaca doa masuk kamar mandi, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian saat kita di dalam kamar mandi, ketika ingin buang hajat, maka yang Nabi contohkan adalah saat kita ingin membuka pakaian kita, maka jangan dibuka sekaligus tapi pelan-pelan. Nabi ketika buang hajat, Nabi tidak membuka pakaiannya kecuali kalau sudah mendekati tempat buang hajatnya. Ini disunahkan. Dan posisi buang hajatnya adalah ketika buang air kecil ataupun air besar, jangan dalam keadaan berdiri. Sangat disayangkan di era sekarang yang katanya sudah semakin maju era peradaban, tapi ternyata kita masih saksikan di tempat-tempat umum, tempat-tempat toilet umum ternyata banyak menyediakan tempat untuk membuang air kecil dalam keadaan berdiri. Ini jauh daripada adab dari baginda Nabi. Pertama, posisinya sudah salah, yaitu berdiri. Dari sisi kesehatan pun tentunya ada dampak buruk yang akan dia rasakan. Sudah gitu, kalau sudah posisinya berdiri, kan tempatnya tidak tertutup, akan terlihat auratnya oleh orang lain. Maka posisi yang tepat adalah kalau kita buang hajat, yaitu dalam keadaan jongkok. Cara jongkoknya adalah kita bersandarkan dengan kaki kiri kita. Ya, ini mempermudah untuk keluarnya kotoran. Kita di zaman sekarang juga ada namanya toilet duduk. Ternyata kalau dari sisi medis, sisi kesehatan, toilet duduk pun ternyata kurang baik bagi kesehatan. Jadi paling baiknya adalah bagaimana ketika kita duduk sesuai dengan petunjuk dari Nabi, yaitu dengan posisi sambil jongkok. Kemudian ada berikutnya adalah biasakan untuk kita membuang hajat di tempatnya. Jangan biasakan di jalan ataupun di tempat terbuka yang memang bukan tempatnya.
Ya, nah ini kita juga ajarkan, berikan pemahaman kepada anak-anak kita. Berapa banyak kita sering melihat anak kecil yang mereka ketika buang air kecil, mohon maaf, di jalan, ya sambil membuka auratnya. Nah, harusnya orang tua memberikan pemahaman biasa agar mereka punya rasa malu. Jangan sampai mereka membuang hajat, buang air kecil kok sampai bukan di tempatnya. Biasakan tanamkan rasa malu kepada mereka semenjak usia dini. Para pemirsa Al-Bahjah TV, para sahabat dimanapun Anda berada, kemudian ada berikutnya adalah cara istinja. Cara istinja adalah dengan menggunakan tangan kiri. Ini yang Nabi anjurkan, ya, karena kita makan kan dengan tangan kanan. Tapi ketika kita istinja, maka menggunakan tangan kiri. Baik istinja dengan air ataupun istinja dengan batu. Dan hindari yang namanya was-was. Terkadang ada orang itu was-was dia merasa kurang yakin, padahal dia sudah bersih tempat keluar kotorannya daripada najis. Nah, kemudian setelah dia selesai melaksanakan hajatnya, menuntaskan hajatnya di kamar mandi, jangan sampai berlama-lama. Ya, kita sering mendengar kisahnya ada orang ketika di kamar mandi sampai membawa HP, bawa gadget, ya kan, sambil membuka medsos, main game di kamar mandi. Ini bukan adab yang baik. Jadi biasakan agar tidak berlama-lama di kamar mandi. Setelah kita selesai membuang hajat kita, kemudian kita keluar. Nah, ketika keluar, dahulukan kaki kanan sambil membaca doa Ghufranak. Ghufranak artinya, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Karena mungkin ketika di kamar mandi kita jauh daripada mengingat Allah ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik. Hingga doa yang Nabi anjurkan adalah Ghufranak. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dan alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku. Ya kan nikmat luar biasa ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk membuang kotoran. Berapa banyak orang yang dia menghabiskan biaya yang sangat banyak demi agar dia bisa membuang kotorannya. Maka nikmat luar biasa jika Allah mudahkan kita untuk bisa membuang kotoran dengan lancar. Maka doa yang Nabi ajarkan adalah alhamdulillahilladzi adhaba annil adza. Segala puji bagi Allah yang telah menuntaskan, menghilangkan kotoran dariku, wa afani, dan membuat diriku sehat. Ini hal-hal penting. Sebenarnya sangat ringan sekali, tapi terkadang disepelekan. Maka kita mulai biasakan dari diri kita sendiri menjaga adab-adab ini, sunnah-sunnah ini, kemudian nanti kita ajarkan kepada putra-putri kita. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan segala sunnah-sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.